tokoh terakhir yang ingin saya angkat adalah Arthur Schopenhauer. Ini tokoh filsafat yang dikenal sebagai eksistensialisme pesimistik. Kita belajar dari beliau banyak malam hari ini tentang bagaimana mengatasi hidup yang pahit, yang penuh penderitaan. Nah, pertama kita cek dulu kata Schopenhauer, cinta itu menipu. Kata dia, cinta itu sebenarnya adalah keinginan kita untuk memiliki atau perwujudan kita dari kebutuhan. Jadi sebenarnya kata Schopenhauer, kita itu punya fitrah prokreasi, punya fitrah dorongan biologis untuk berketurunan. Dalam rangka apa? Melanjutkan hidup kita, melanjutkan cita-cita kita. Makanya istilahnya Schopenhauer, the will to life. Kita sadar bahwa hidup kita ini terbatas. Setua-tuanya orang kalau zaman ini paling usianya berapa. Sementara keinginan kita tidak terbatas. Oleh karena itu muncul dorongan untuk melanjutkan keturunan, untuk prokreasi. Nah, dorongan ini sifatnya fitrah. Nanti ada basis teorinya tentang keinginan ini. Ini yang disebut will to life. Kita kan terbatasi oleh kematian, tapi cita-cita kita bisa lanjut tidak mati, dilanjutkan oleh keturunan kita, melanggengkan spesies manusia kita. Nah, dorongan untuk melanjutkan spesies, untuk melanjutkan keturunan, itu terus dibungkus dengan istilah-istilah seperti cinta ini. Makanya kata Schopenhauer, sebenarnya konsep cinta itu ilusi, itu menipu. Hakikatnya apa? Dorongan untuk berketurunan. Jadi hakikatnya di situ. Kuncinya apa? Keinginan. Manusia merasa ingin dan merasa butuh. Maka dia ingin mewujudkannya. Biar tidak kelihatan terlalu vulgar mungkin kalau sekedar birahi seksual, dikonseplah dengan istilah-istilah cinta. Ini versi Schopenhauer. Nah, karena dia ini sejenis keinginan, cinta itu kan selalu dibalik itu keinginan. Meskipun kita banyak berteori bahwa cinta itu tanpa pamrih, tanpa tujuan apa-apa, tetap dalam dirinya ada keinginan. Tanpa pamrih itu kan juga keinginan. Saya ingin cintaku tulus, itu kan keinginan. Saya ingin cintaku tanpa pamrih, itu kan keinginan. Berarti apa? Di balik cinta ada hakikat namanya keinginan. Kalau itu sifatnya keinginan, maka siap-siaplah di balik keinginan ada kesuksesan, juga ada kegagalan. Maka jangan kaget kalau cinta itu kan murni, Pak. Kok bisa membuahkan patah hati, membuahkan kesedihan? Ya karena hakikatnya cinta itu keinginan. Jadi ketika kita mencintai sesuatu, ya hakikatnya kita menginginkan sesuatu. Paling tidak menginginkan cinta itu sendiri. Itu kan keinginan. Dan keinginan itu penderitaan. Kalau versinya Schopenhauer. Kenapa keinginan itu penderitaan? Nah ini. Schopenhauer itu idolanya adalah Immanuel Kant dan Buddha. Nanti konsep-konsepnya dekat ke sana. Kata dia, ya memang hidup itu penderitaan. Kenapa hidup itu penderitaan? Hakikatnya hidup itu terletak pada keinginan kita.
Apa mesti Pak orang itu menginginkan sesuatu? Mesti. Karena manusia itu punya ciri kurang. Ada ndak manusia yang tidak menginginkan apa-apa? Ndak ada. Setiap orang pasti menginginkan sesuatu. Pak, saya bebas dari keinginan, Pak. Iyalah. Bebas dari keinginan itu ya jenis keinginan juga. Ingin bebas dari keinginan. Tidak ada orang yang tidak menginginkan. Nah, menginginkan itu kan berarti ada yang kurang. Sederhananya kan begitu. Saya ingin sesuatu berarti kan ada yang saya tidak punya, ingin saya miliki. Karena saya ingin memiliki, sedangkan sekarang tidak punya, ini kan pahit. Berarti ada yang aku inginkan, sekarang aku tidak punya. Kan tidak enak itu. Saya ingin ngopi, kok tidak punya kopi, itu kan tidak enak. Ingin pacar, tidak punya pacar, tidak enak. Keinginan yang kita inginkan itu kan sesuatu yang kita tidak punya. Sementara hidup itu hakikatnya keinginan. Sedangkan keinginan itu pahit, sakit. Berarti hakikatnya hidup itu pahit, penderitaan. Nah, lupa, tapi kalau keinginannya terpenuhi, kan senang Pak. Iya, tapi senangnya sebentar, kata Schopenhauer. Kenapa senangnya sebentar? Karena kesenangan itu disenangi hanya sesaat, saat keinginannya terpenuhi. Dan manusia punya namanya rasa jenuh, rasa bosan. Kalau sudah terpenuhi, lama-lama dia bosan. Bosan itu sakit. Nggak enak kan bosan itu. Kalian, Pak, saya ingin belajar filsafat, Pak. Ayo ikut ngaji filsafat. Begitu ikut sekian bulan, bosan Pak, sudah. Bosan itu kan pahit. Terpenuhi keinginanmu, tapi lama-lama bosan. Atau tidak bosan sih, tapi keinginanmu nambah. Kemarin sekedar punya HP, sekarang ya minimal HP yang 5 jutaan lah. Nah, ini kan keinginanmu nambah. Ketika nambah ya sakit lagi. Jadi begitu keinginanmu terpenuhi, alternatifnya dua. Muncul rasa bosan atau nambah keinginan baru. Dua-duanya tetap sakit. Itu yang menurut Schopenhauer, hidup itu ya memang penuh penderitaan. Ini mungkin agak ada pengaruh-pengaruh dari Buddhisme. Hakikatnya hidup itu pahit, jadi jangan kaget. Misalnya kalian patah hati, misalnya kecewa, misalnya ya wajar lah wong ya. Inilah hidup itu. Memang formatnya format penderitaan. Kenapa kok hidup itu menderita? Karena hidup itu hakikatnya adalah keinginan, will. Sementara keinginan itu pahit. Berarti memang hidup itu pahit. Ini teori dari Schopenhauer. Nah, dia melanjutkan. Bagaimana mengatasi penderitaan? Ada 3 jalan. Melawan keinginan yang tidak semuanya bisa dipenuhi, sehingga melahirkan kekecewaan-kekecewaan. Kata Schopenhauer ada 3 jalur kita bisa menaklukkan keinginan itu. Yang pertama jalan estetis. Yang kedua jalan etis, yang ketiga jalan asketis. Nah ini nanti bulet muter-muter ketemunya nanti di asketis, spiritual, agama. Yang pertama jalan estetis. Jalan estetis itu ya melalui estetika, katarsis, menghibur diri, melampaui diri, mengatasi ruang waktu. Misalnya melalui seni, itu kan estetik. Kalau kita lagi sumpek, stres, terus dengerin musik. Nah, waktu kita dengerin musik itu kan rasanya semua masalah melayang. Meskipun kalau headsetnya dibuka ya sumpek lagi. Jadi kenapa begitu? Musik memberi fungsi katarsis, meredakan, menyingkirkan masalah tapi sementara.
Kalian yang bisa nari misalnya, kalau sedang sumpek, stres terus nari, itu kan terlampiaskan kesumpekanmu dari tari. Tapi nanti begitu selesai nari ya sumpek lagi. Misalnya stres, kamu temenmu utang tidak bayar-bayar, terus kamu joget nari sak kapok, kan lali waktu joget tapi begitu sadar capeknya hilang, iya dia tetap belum bayar utang ternyata, ya balik lagi kesadaran. Jadi seni bisa memberi katarsis, memberi pembersihan, pelampiasan, tapi sifatnya sementara. Yang pinter ngelukis mungkin sambil ngelukis, mungkin suka nonton film ya nonton film, seneng drama Korea ya nonton drama Korea. Kalau stresnya panjang nonton drama Korea ini maraton biasa ya. 16 episode dilihat dalam waktu sehari misalnya. Nah, itu kelihatan kalau sedang stres. Kenapa melarikan diri ke film, ke terus? Karena di kehidupan nyata mengecewakan. Nah, jadi pelariannya ke estetik tadi. Kalau dibilang, kalau estetika kan sementara, biar tidak sementara, ayo terus-terusan estetik. Nah, jalan, tapi ya nanti kalau kamu kembali ke dunia nyata, ya masalahmu ketemu lagi. Jadi ini versi salah satu cara untuk mengatasi penderitaan tadi. Banyak keinginanmu yang tidak terpenuhi, tapi bisa dikatarsis lewat estetik. Ada jalan kedua. Jalan kedua ini jalan etis. Melakukan perbuatan baik. Karena berbuat baik ke orang lain itu membahagiakan, menenteramkan. Jadi kamu ujian lulus nilai tertinggi itu kamu bangga. Tapi kamu bisa lebih bangga lagi, kamu bantu temanmu dan dia lulus dengan nilai tertinggi, itu lebih membanggakan. Berbuat baik itu menenteramkan, menenangkan. Jadi membuat kita merasa penting, membantu yang lain. Orang lain kan juga menderita. Kita mewujudkan keinginannya orang lain, meskipun keinginan kita belum terpenuhi, itu jauh membahagiakan. Ya kayak orang tua kita itu loh, saya susah tidak apa-apa, yang penting anakku berhasil. Nah ini keberhasilan anak itu membahagiakan, jauh lebih membahagiakan orang tua dibandingkan keberhasilannya sendiri. Jadi kalian boleh mencoba, karena berkontribusi pada orang lain itu kebahagiaannya jauh lebih tinggi. Levelnya kebahagiaan itu kan 4. Yang paling rendah mencari senang saja, ini paling pendek durasi bahagianya. Jadi yang kedua lebih panjang, yaitu mencapai sesuatu, achievement, prestasi, kemudian mencapai goal yang sudah kamu tetapkan. Ini bahagianya jauh lebih panjang. Ada lagi yang lebih panjang lagi, yaitu contribution. Kamu berbagi, memberikan kebahagiaan pada orang lain. Itu bahagianya lebih panjang lagi. Dan ada bahagia yang tidak habis-habis, tidak selesai-selesai, yaitu apa? Ultimate good. Ultimate good itu melakukan kebaikan dan ikhlas. Puncak, tidak ada pamrih apa-apa. Itu jauh lebih membahagiakan. Nah, itu namanya jalan etis. Sayangnya, jalan etis ini juga masih terlibat dengan hidup nyata, yang kadang-kadang mengecewakan juga. Kamu ingin berbuat baik pada orang lain, yang diberi perbuatan baik malah balasannya menyakitkan hati. Ingin cari kebahagiaan malah tambah mangkel. Nah, berarti apa? Jalur etis juga tidak permanen kebahagiaan yang diberikan. Ada jalur terakhir yang ditawarkan oleh Schopenhauer, yaitu jalur asketis. Jalur asketis ini ya seperti suluk-suluk yang ada dalam tasawuf. Membebaskan diri dari keinginan.
membebaskan diri dari godaan-godaan kesenangan duniawi. Jadi hidup tulus tanpa pamrih. Jadi keinginannya hanya mencari ridhonya Tuhan saja. Nah, ini jalur asketis. Ini lebih permanen mengatasi penderitaan tadi yang disebabkan oleh keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi. Berarti jalur asketis itu sudahlah semua keinginan dipotong, dijadikan satu saja keinginannya, yaitu Tuhan. Jadi membebaskan diri dari keinginan, tapi melakukan transendensi, satu-satunya yang diinginkan ya hanya Tuhan saja. Ini namanya jalur asketis. Melakukan kebaikan, melakukan perbaikan, kontribusi yang tidak ada pamrih apa-apa selain Tuhan. Ini jalur asketis. Jadi meskipun beliau ini filosof eksistensialis, pesimis, tapi termasuk eksistensialis kategori teistik. Jadi yang masih bertuhan. Jadi filsafat itu ya macam-macam. Tidak semua anti Tuhan seperti Nietzsche, ateis seperti Sartre. Yang bertuhan juga banyak. Baik, jadi ini 3 jalan yang mungkin diambil saat kita mengalami penderitaan. Biar tidak terlalu depresi, terlalu stres, teman-teman boleh milih. Jalan yang cocok apa? Ada pelarian sementara, ada yang lebih permanen, tapi ada yang lebih paten. Jadi yang lebih paten, yang asketis, yang lebih panjang durasinya yang etis, yang paling pendek durasinya yang estetis.